Dua. Oke teman-teman, kita sekarang ke bagian softwarenya. Software utama kita untuk motion grafik yaitu After Effects. Nah, untuk teks animator di After Effects sendiri itu sama aja ya, kayak animator-animator lain propertiesnya. Kayak animator kita ke shape, kayak animator kita ke gambar itu sama aja pada basic eh, propertiesnya, yaitu ada position, scale, rotation, opacity, tracking, fill, stroke, atau blur. Nah, position itu untuk ubah posisi, scale untuk skala, rotation untuk perputaran, opacity untuk kejelasan, track. Nah, untuk ini agak beda ya. Ada tracking di teks animator. Tracking itu untuk mengatur jarak antar huruf. Sekarang kita langsung buka di After Effects-nya aja supaya bisa kebayang gimana maksudnya. Kita buka composition, ini langsung oke aja. Udah defaultnya seperti ini ukuran landscape video. Lalu kita tambahkan dulu teksnya. Di sini kita let's say tulis hello. Oke, setelah itu kita ketengahkan, ada di bagian sini. Ini align center vertically, align center horizontal. Kita tunjukkan dulu, saya akan tunjukkan dulu basic property yang sama kayak property set dan image ya, yaitu position, scale, rotation, opacity. Nah, ini sama cara munculinnya kayak shape dan image. Ini tinggal klik tombol ini yang panah property, lalu yang transform. Sini ada ya position, scale, rotation, opacity. Tapi untuk teks ini biasanya kita jarang pakai ini ya. Kita bakal pakai animate, yaitu adanya di sini. Animate kita tambahin dulu. Nah, untuk animate mungkin bahasannya akan disambung dulu pada slide berikutnya, yaitu ada range selector. Range selector fungsinya untuk mengatur reveal per karakter, atau dia nanti muncul satu huruf. Nah, ini ada keterangannya, nanti bisa dibaca oleh teman-teman di PPT atau videonya di pause dulu. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan aja di sini. Misalkan contohnya kita mau reveal atau memunculkan eh, kata hello ini, tapi munculinnya satu-satu, satu huruf, dan gerakan untuk munculnya adalah dari bawah naik ke atas sambil fade in atau dari gak kelihatan jadi kelihatan. Oke, langsung aja kita praktekin. Karena kita mau gerak dari bawah ke atas, jadi kita harus geser dulu si hello-nya ke bawah. Tapi gesernya jangan pakai transform basic, kita pakai yang animate ini, lalu kita tambahin position. Nah, ini positionnya udah ada di sini dan udah otomatis ada tabnya ring selector, kayak materi bahasan kita ya, ring selector. Range selector. Kita mau geser ini dari bawah ke atas, berarti kita harus taruh di bawah dulu. Yaitu sumbu Y-nya kita taruh 100 supaya dia turun. Udah turun, kita mau dia kan dari tidak kelihatan kelihatan. Berarti pakai properti apa? Properties opacity. Opacity-nya dari gak kelihatan berarti 0%. Oke. Sudah gitu, kalau yang pakai opacity basic untuk munculinnya kan kita harus pakai keyframe di detik 0, 0%, let's say detik 2, 100%. Nah, ini kan basicnya gitu. Cuma kita nggak bakal pakai basic animate kayak gitu karena tadi tujuan kita adalah teksnya naik ke atas satu-satu sambil muncul. Jadi abaikan dulu opacity ini, atau kalau mau langsung di setup dari detik nolnya kita nolkan dulu aja. Range selectornya kita buka karena tema kita range selector, jadi kita eh, settingnya dari sini ya. Nah, untuk range selector ini yang kita akan ubah-ubah yaitu offset. Offset ini bukan hanya dari 0 tapi bisa ditarik ke belakang jadi minus. Nah, untuk detik nolnya kita bakal set keyframe di minus 100, dan untuk end animationnya di detik kedua kita taruh di 100. Jadi minus 100 ke 100. Kurang lebih nanti gerakannya bakal kayak gini.
Nah, tapi kan kita nggak mau gerakan ke bawahnya ya, kita mau gerakan ke atasnya doang ya, reveal. Jadi kita ubah settingannya, yaitu di advance. Yang shape ini ya, square, kita ganti ke ramp up. Jadi dia cuma naik ke atas. Ramp up. Nanti bakal jadi gini. Nah, itu udah sesuai sama yang kita mau, cuma ini masih kaku. Jadi kita harus pakai easing. Sama ya kayak animasi animasi penganimasian shape atau gambar yang sebelumnya. Untuk memperhalus gerakan itu pakai easing. Is in, is out. Atau kalau di sini istilahnya is high dan is low. Sini. Kita taruh is high-nya 25, kita taruh is low-nya 100. Oke. Oke, sebelum di play kita rekap lagi. Teksnya diberi animator untuk position sama opacity. Positionnya Y-nya 0, X-nya 100, opacity-nya dari 0 dulu. Nah, lalu dibukain selektornya. Yang kita ubah adalah offsetnya, kasih keyframe detik 0 minus 100, kasih keyframe di detik 2 plus 100. Lalu stepnya diganti ramp up, lalu dikasih easing yaitu high-nya 25, low-nya 100. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, itu untuk range selector. Jadi kayak gitu ya. Ini teman-teman bisa variasikan lagi mungkin dari atas ke bawah munculnya. Kalau mau dari atas ke bawah berarti yang diubah positionnya ini minus 100. Itu ya. Tinggal diubah positionnya aja. Coba kita coba ke samping bisa nggak? Mungkin kalau ke samping harus agak jauh, 500 mungkin. Coba. Bisa ya. Jadi arahnya itu ditentukan sama position ini. Teman-teman bisa geser sumbu Y-nya atau sumbu X-nya. Oke, itu bagian range selector. Oke, sekarang kita ke bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tracking animator. Tracking itu kita baca di sini untuk mengatur jarak antar huruf secara dinamis. Oke. Jadi tracking normal menjaga teks tetap rapat dan mudah dibaca. Ini kita lihat di bagian kiri sini ya, normal. Huruf-hurufnya kayak gini, rapat ya. Bukan rapat sih, dekat berdekatan. Nah, nanti dianimasiin jadi meluas kayak gini, jadi menjauh, expanded. Jadi dia gerakannya dari berdekatan menjauh. Nah, ini bisa kita lakukan di After Effects. Caranya buat tracking, kita klik di sini buat properties biasa, lalu animate. Nah, sini ada menu tracking. Tracking ini pastikan bagian type-nya adalah before after supaya kita mm, bisa setting bagian kiri dan kanannya berbarengan. Lalu tracking amount, nah ini bagian untuk mengatur jaraknya seperti ini. Nah, tapi kita harus animasikan, jadi kita perlu pakai keyframe. Seperti biasa, aktifin keyframe-nya, klik stopwatch di sini, tarik ke detik kedua, tambahin lagi keyframe-nya, lalu amount-nya kita taikin. Nah, kita play, udah ada gerakannya ya. Oke, tapi ini gerakannya masih sangat kaku. Jadi kita harus pakai easing seperti biasa. Untuk lembut itu gerakannya pakai easing. Kita drag dulu mouse-nya supaya ke blok kedua keyframe-nya. Kita klik kanan, keyframe assistant, kita pakai F9 atau easy ease. Nah, di sini kita bisa pakai grab editor, klik sini. Nah, di sini kita bisa atur bagaimana smoothnya. Di detik pertamanya slow, cepat, slow lagi. Oke, slow, cepat, slow lagi. Oke, coba kita balik lagi. Tampilan seperti biasa, kita play.
Nah, kan? Jadi ada grafnya kayak set gitu. Pelan, lambat, pelan. Pelan, lambat. Pelan, cepat, pelan. Pelan, cepat, pelan. Oke. Seperti itu kalau tracking. Oke, selanjutnya ada weekly selector. Weekly selector ini fungsinya menambahkan variasi gerak secara acak pada karakter teks melalui pengaturan amount dan frekuensi. Jadi dia bakal nyiptain kesan organik, bisa gelisah juga karena gerakannya acak banget, bisa playful juga karena banyak gerakan ya, atau nggak stabil. Nah, di sini intinya nanti hurufnya bakal gerak random, acak-acakan. Tapi kalian juga bisa setting animasi dari acak-acakan jadi rapih atau kebalikannya. Langsung aja kita praktek di After Effects-nya. Kita hapus dulu yang tadi. Kita bikin baru lagi. Hello. Agak panjang dikit kali ya. Nah, ini kita ketengahin lagi. Sini align, center vertikal, center horizontal. Kita buka lagi di sini animasinya. Buat animate. Lalu misalkan kita mau munculin semua propertiesnya. Ini ada di sini all transform property. Nah, ini ada properti seperti tadi dari position, scale, animation, rotation, opacity. Tapi ini range selector. Kita mau wheel selector atau selector yang goyang-goyang. Kita bisa edit di sini selector wiggle, wiggly selector. Nah, pakai selector yang ini kita bisa atur posisinya, kita bisa atur scale, scale juga bisa ya. Jadi dia goyang-goyang ya, sesuai value yang kita masukkan. Scale juga bisa miring-miringnya. Oke, ini kayak gini ya, kita setting-setting, acak-acak. Scale-nya juga, rotation-nya juga. Opacity-nya janganlah, opacity biarin aja. Nah, kayak ini nanti kita preview dulu. Ada tombol preview di sini. Nanti gerakan tuh acak-acak kayak gini ya. Nah, ini wiggly selector. Gimana kalau mau bikin animasi dari acak-acakan gini terus menyusun jadi ketak? Kita settingnya di sini ya. Dibalik lagi ke range selector. Dan kita ubah nanti di antara tiga ini. Mungkin dari start dulu. Kita lihat kalau value startnya ditambahin sampai 100 ini bakal nyusun. Jadi berarti cara pakainya startnya kita taruh di 0 di detik 0, value nya 0, nyalain keyframe-nya, pencet stopwatch di sini, tarik di sini ke detik kedua, tambahin lagi keyframe-nya ke 100. Jadi pas detik 0 acak-acakan, detik 2 udah tersusun kayak gitu ya. Kita play. Nah, seperti itu kan. Oke, udah seperti itu. Teman-teman juga bisa seperti biasa pakai easing. Di blok dulu keyframe-nya, pencet F9. Nanti kayak gini. Oke, lebih smooth ya. Kalau mau lebih diatur lagi pakai graph editor seperti biasa, tarik. Coba play lagi. Nah, oke, nyusunnya lebih smooth ya. Atau bisa diperpanjang dengan narik ininya, keyframe-nya, misalkan 6 detik. Set, set. Nah, biar lebih kelihatan gerakan smoothnya. Ting. Nah, ya kan? Seperti itu wiggly selector. Wiggly itu berguncang, goyang-goyang gitu ya. Selector itu berarti diatur satu perseleksinya, yaitu ini huruf-huruf antar huruf. Oke, sekarang kita ke materi berikutnya.